tadi itunya? Ini membahas subbab keempat Kali ini kita akan membahas subbab keempat tentang keruntuhan Majapahit. Ya. Yuk. Oke. Take one, shoot for take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sejarah kerajaan Majapahit. Selamat menonton. Halo semuanya, aku Karamel dan aku Nibras ingin bahas tentang subbab secara singkat sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Nah tuh, jadi Kerajaan Majapahit itu sebuah kerajaan Hindu yang ada di Nusantara. Nah, Kerajaan Majapahit itu salah satu di antara banyaknya kerajaan Hindu Buddha yang ada di Nusantara. Nah, kerajaan ini itu dibangun sama Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Sejak berdirinya Majapahit itu bisa dibilang itu titik puncak kesuksesan setelah dibangun setelah kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan Singasari. Jadi bisa dibilang keberhasilan ini diraih oleh mereka ya, penciptanya. Siapa tuh yang berhasil meraih kesuksesan? Itu tuh ada Nararya Siningrat atau Wisnuwardana, ya itu kakek mertua dari Nararya Wijaya atau Raden Wijaya. Nah, faktanya nih, setelah Raden Wijaya wafat, dia digantikan oleh Jayanagara. Pada masa itu di Majapahit banyak banget terjadi pemberontakan. Itu ada 4 pemberontakan. Di antara itu ada pemberontakan Manggalawe pada 1309 Masehi, pemberontakan Sora pada 1311 Masehi. Tuh, jangka juga ya, lumayan dekat. Lumayan dekat, berarti bisa bilang ada puncak kehancuran ya. Majapahit itu pada masa Jayanagara. Terus ada 2 pemberontakan lagi, pemberontakan Nambi pada 1316 Masehi dan pemberontakan Putih 1319 Masehi. Kayaknya dilihat jaraknya 2-3 tahun aja ya. Nah, Narawijaya adalah the founder of Majapahit, sekaligus pendiri dinasti baru dengan Endil Sari. Sejak itu, Majapahit dikaya seakan identik dengan dinasti Brawijaya atau Raden Wijaya. Berarti emang keterkaitan dengan sebelumnya gitu loh. Berkaitan sama raja pertamanya Majapahit ya. Jadi Majapahit ini kerajaan, salah satu kerajaan yang ada di Indonesia ya. Nah, lanjut aja masih kita ke selanjutnya. Kita akan membaca peristiwa penting. Jadi fenomena alam gempa bumi menjadi penanda peristiwa penting di kerajaan Majapahit. Dalam kitab Paraton disebutkan gempa bumi sebagai penanda suatu peristiwa usai perang Sadeng. Konon wilayah Sadeng yang menjadi lokasi peperangan berada di tepi sungai Bedadung di Kabupaten Lumajang dan Keta, terletak di pantai utara Jawa Timur, masuk dalam wilayah kerajaan Majapahit. Seusai perang Sadeng, rupanya Arya Tadah merasa dirinya kurang tepat lagi untuk mengaku jabatan Patih Amangkubumi. Dia memohon agar dibebaskan dari tugasnya itu dan permohonan itu dikabulkan pada tahun 1334. Selanjutnya ada Gajah Mada. Gajah Mada adalah calon penggantinya. Dia telah berpengalaman 3 tahun sebagai Patih Daha. Pengalaman itu dirasa oleh Sang Prabu telah cukup bagi Gajah Mada untuk mendapatkan tugas baru yang lebih berat. Dengan berhentinya Arya Tadah alias P.U. Krewes sebagai Patih Amangkubumi, jabatan tersebut lowong dan Gajah Mada ditunjuk untuk menduduki posisi itu. Selanjutnya ada Perang Bubat. Perang Bubat adalah pertempuran antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara kerajaan Majapahit. Perang Bubat bisa dikatakan sebagai penyebab keruntuhannya kerajaan Majapahit. Perang Bubat berawal dari keinginan Raja Hayam Wuruk untuk memperistri putri dari kerajaan Sunda bernama Diah Pitaloka Citra Resmi. Ada dugaan pernikahan ini didorong alasan politik, karena hanya wilayah Sunda yang belum dapat ditaklukkan oleh Majapahit. Perang Paragreng 1044-1046 adalah perang saudara antara Bre Wirabumi dari kerajaan Blambangan dengan Prabu Wikramawardhana dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit diketahui pernah beberapa kali menghadapi perang saudara. Namun yang cukup berdampak besar adalah Perang Paragreg. Meski hanya berlangsung selama 2 tahun, Perang Paragreg diyakini menjadi salah satu penyebab melemahnya kerajaan Majapahit. Raja-raja Majapahit, jadi yang pertama ada Raden Wijaya 1293 sampai 1309. Ia merupakan pendiri kerajaan Majapahit yang sebelumnya adalah seorang pangeran Singasari. Ia berhasil merebut kekuasaan dari
Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Yang kedua ada Jayanegara 1309 sampai 1328. Putra Raden Wijaya yang menjadi raja setelah ayahnya wafat. Ia dikenal sebagai raja yang kejam dan meliberalisasikan agama Islam. Yang ketiga ada Tribhuwana Wijaya Tunggadewi 1328 sampai 1350. Putri Jayanegara dan permaisuri Raden Wijaya yang menjadi ratu pertama Majapahit. Ia merupakan pemimpin yang bijaksana dan berhasil merekonstruksi administrasi kerajaan. Yang keempat, Hayam Wuruk dari 1350 sampai 1389, raja yang paling terkenal dalam sejarah Majapahit. Ia berkuasa pada masa keemasan Majapahit dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara luar negeri seperti Tiongkok dan Siam. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Yang kelima, Wikramawardhana dari tahun 1389 sampai 1429. Putra Hayam Wuruk yang menjadi raja setelah ayahnya wafat. Ia berperan dalam menyatukan kembali wilayah-wilayah yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit dan memperkuat kesatuan kerajaan. Yang keenam, Suhita dari tahun 1429 sampai 1447. Raja yang dikenal dengan kebijaksanaannya dalam mempertahankan Majapahit dari serangan-serangan dari luar. Yang terakhir, Kartawijaya dari tahun 1447 sampai 1451. Raja terakhir Majapahit yang berkuasa. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran pada masa pemerintahannya akibat tekanan dari luar dan korupsi di dalam pemerintahan. Pada tahun 1478, Majapahit secara resmi runtuh. Kali ini kita akan membahas tentang keruntuhan kerajaan Majapahit. Proses runtuhnya Majapahit terdapat 4 faktor. Yang pertama, kematian Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaannya di bawah pemimpinan Hayam Wuruk pada masa 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Hayam Wuruk dibantu oleh Patih Gajah Mada untuk menyatukan wilayah Nusantara. Di bawah Sumpah Palapa, setelah berhasil menyatukan beberapa wilayah Nusantara, kerajaan Majapahit mencapai masa keemasannya. Sayangnya, setelah era kepemimpinan Hayam Wuruk berakhir, Majapahit mulai mengakhiri keruntuhannya. Wikramawardhana, Raja Majapahit setelah Hayam Wuruk, digadang-gadang sebagai sosok di balik runtuhnya kerajaan ini. Perang Parekrek. Posisi Hayam Wuruk digantikan keponakan sekaligus menantunya Wikramawardhana pada tahun 1389. Namun pengangkatan ini ditentang oleh anak Hayam Wuruk, Batara Wirabumi yang menjadi penguasa istana timur Majapahit. Wirabumi dan Wikramawardhana juga sama-sama menginginkan istrinya menjadi pemimpin kecil Lasem. Kemudian terjadilah perang Parekrek pada tahun 1404. Parekrek berarti peristiwa huru-hara. Pasukan istana barat lalu menewaskan Wirabumi. Konflik yang ternak kerajaan. Sesudah Gajah Mada wafat dan terlebih lagi sesudah Raja Hayam Wuruk wafat, kerajaan Majapahit menampakkan tanda-tanda kemunduran. Di antara para keluarga mulai pertentangan mengenai hak waris, tahta kerajaan dan perebutan kekuasaan. Pertentangan antar keluarga muncul pertama kali dalam pemerintahan Wikramawardhana antara Wikramawardhana dengan Berewirabumi. Dalam peraraton pertentangan keluarga tersebut dinamakan Parekrek. Pengaruh dinasti Ming. Perdagangan rempah-rempah yang pesat di daerah kekuasaan Majapahit semakin maju ketika pengaruh kerajaan Majapahit justru semakin berkurang. Hal ini mendorong komoditas perdagangan di pantai Sumatera, Malabar, India, dan lain-lain berdagang di luar kerajaan atau secara independen. Kemunduran pengaruh kerajaan Majapahit bersama dengan menguatnya ekspansi dinasti Ming dari Cina di bawah Kaisar Cheng Tushu atau Yang Lo. Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming lalu memperluas pengaruh dinasti ke Asia Tenggara, termasuk Jawa, Sumatera, dan Malaka. Ia memperkuat hubungan dengan kerajaan setempat sambil menyebarkan agama Islam. Bab terakhir Dari bab
bab kerajaan Majapahit. Apa aja tuh kira-kira? Yaitu ada peninggalan dari kerajaan Majapahit. Banyak masyarakat Majapahit yang menganut agama Hindu-Buddha. Jadi banyak peninggalan candi-candi dan arca batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Sebagai contoh, ada Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus di Mojokerto, dan Candi Tegowangi di Kediri, serta relief dan prasasti yang ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Relief-relief tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat seperti pertanian, perdagangan, dan kehidupan sosial. Prasasti yang ditemukan juga menjadi saksi bisu tentang kerajaan dan raja-raja yang memerintah. Sebagai contohnya ada Prasasti Canggu pada tahun 1358 Masehi, Prasasti Parung 1350 Masehi, dan Prasasti Sukamerta 1296 Masehi. Berarti peninggalan itu ada contoh kayak prasasti gitu ya. Nah, gak cuma prasasti, kitab suci juga menjadi peninggalan Kerajaan Majapahit. Kitab-kitab ini berisi tentang istilah raja yang memerintah, candi makam raja, wilayah kerajaan, hingga kawasan yang menjadi bawahan Kerajaan Majapahit. Sepertinya ada contoh Kitab Sutasoma, karya Empu Tantula, Kitab Anjung Wijaya, dan Kitab Kunja Rakarna. Berarti apa tuh? Selain prasasti ada kitab-kitab juga yang menjadi identiknya peninggalan Majapahit ya sih. Sumpah Palapa, lamun hus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Mungkin itu saja yang bisa Kita sampaikan. bisa kita sampaikan. Dari kelompok 5, kita pamit undur diri ya. Dadah. Jadi kita lagi nunggu Jaza. Lagi nunggu apa, Kak? Nunggu bikin video sejarah. Ya, Jaza lagi hafalin apa, Jaza? Sumpah Pemuda. Ayo, Udah hafal belum? nih gini. Kan gue gini ya. Sumpah Palapa. Terus gue liat kamera lamun hues sampai amukti palapa. Terus tuh gue liat lamun yang ring-ringan sampai Tumasik. Nah, sama isun amukti palapa gue liat ke depan. Anjay.